Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Krisma dari Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan resensi buku yang telah saya baca. Identitas buku. Judul buku Landasan Pendidikan. Penulis oleh Dr. Pupu Saiful Rahman MPD. Desain cover oleh Ahmad Fakhri. Tebal buku 168 halaman. ISBN 9786233650540. Penerbit oleh Kofindo Media Pustaka. Tahun terbit pada 2021. Baik, kita masuk pada intisari. Yang pertama, pengertian pendidikan. Di dalam buku ini membahas tentang pendidikan secara umum. Penulis menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya untuk mentransfer ilmu saja, tetapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan. Penulis juga membahas bahwa pendidikan dapat dilaksanakan dari pendidikan formal, non-formal, dan informal, supaya menciptakan peserta didik yang cerdas dan memiliki karakter yang baik. Yang kedua, tujuan pendidikan. Penulis menjelaskan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya di bidang akademik saja, tetapi juga bisa mengembangkan moral dan karakter. Di dalam buku ini, menggambarkan bahwa individu harus menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu filsafat pendidikan. Di dalam buku ini, penulis membahas tentang filsafat pendidikan, yaitu tentang ilmu pengetahuan yang mempelajari hal-hal dasar dalam kehidupan. Penulis juga menguraikan aliran filsafat yang berpengaruh di dalam pendidikan seperti aliran idealisme, esensialisme, dan realisme. Contohnya seperti bersikap jujur dan berpikir kritis. Yang keempat yaitu pendidikan di Indonesia. Pada buku ini, penulis membahas tentang sistem pendidikan di Indonesia dari zaman Hindu sampai Buddha pada abad ke-5 Masehi. Penulis juga memberikan solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia seperti meningkatkan infrastruktur dan memperluas kurikulum yang lebih relevan. Baik, yang kelima yaitu tokoh-tokoh pendidikan nasional. Pada bagian ini, penulis menjelaskan tentang tokoh-tokoh pendidikan nasional yang terkenal, yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantara, dan Hamka. Penulis menjelaskan tentang teori yang mencangkup berbagai pendekatan dalam pengajaran ilmu pengetahuan, baik pendekatan behavioristik, konstruktivistik, dan humanistik, maupun teori-teori pendidikan lainnya. Baik, yang keenam yaitu pilar-pilar pendidikan dan pendidikan sepanjang hayat. Pada buku ini, penulis membahas tentang 4 pilar pendidikan dari UNESCO, yaitu belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, belajar untuk menjadi seseorang atau individu yang utuh, serta belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Penulis juga menjelaskan tentang pendidikan sepanjang hayat, yaitu proses pendidikan yang berlangsung seumur hidup tanpa batas waktu. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dari buku tersebut. Yang pertama, di dalam buku ini banyak teori-teori tentang dasar-dasar pendidikan. Yang kedua, penulis menjelaskan setiap bab dengan baik dan bahasa yang digunakan oleh penulis mudah untuk dipahami. Yang ketiga yaitu buku ini dapat menjadi pegangan mahasiswa serta setiap orang yang ingin mengetahui tentang dasar atau landasan ilmu pendidikan. Kekurangan dari buku tersebut yaitu
Yang pertama, di dalam buku ini terdapat beberapa topik yang dijelaskan kurang mendalam. Yang kedua yaitu buku ini mungkin sedikit sulit untuk dipahami oleh orang-orang yang ingin mempelajari tentang masalah pendidikan dalam sehari-hari. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Buku Landasan Pendidikan karya Dr. Puput Saiful Rahman MPD merupakan buku yang sangat bermanfaat bagi semua orang yang ingin membaca dan mempelajari tentang teori-teori dan dasar-dasar pendidikan. Buku ini merupakan referensi yang sangat bagus bagi mahasiswa dan siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang landasan pendidikan. Penulis juga memberikan berbagai macam konsep dan teori pendidikan yang akan mudah untuk dipahami dan dimengerti.